Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saat ini, kami akan mempresentasikan tentang pembangunan situs bisnis online atau e-commerce. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Niputu Suryantini dengan NIM 1917041126. Yang kedua ada Nikade Cynthia Dewi dengan NIM 1917041127. Yang ketiga ada Madesri Puspadewi dengan NIM 1917041159. Yang keempat ada Mulyaga Saputra dengan NIM 1917041196. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Teresia Ansel Pais dengan NIM 1917041218. Pada presentasi kali ini akan ada 5 submateri. Yang pertama ada project charter, yang kedua WBS, ketiga jadwal proyek, yang keempat staffing proyek, dan yang terakhir adalah budget proyek. Untuk pemateri pertama adalah Cynthia Dewi. Kepada Cynthia Dewi, dipersilahkan. Baik, jadi di sini saya akan presentasikan tentang project charter. Nah, project charter ini terdiri dari budget information. Budget information perusahaan telah mengalokasikan 11 juta untuk proyek ini. Dan lebih banyak dana tersedia jika diperlukan. Sebagian besar biaya dipakai untuk pembuatan e-commerce serta pemeliharaan sebesar 9.400.000 dan sebesar 1.600.000 untuk staf dan manajer. Selanjutnya yaitu ada project objektif. Adanya situs bisnis online ini diharapkan dapat membantu orang untuk menjual belikan produk-produk mereka. Dengan adanya situs ini, perusahaan juga dapat mudah mengetahui beberapa orang mengunjungi e-commerce ini. Ketika nanti ada orang yang memesan produk, bisa langsung masuk ke bagian produksi, sehingga tidak perlu lagi ada staf yang menginformasikan ke bagian produksi. Begitu juga untuk bidang keuangan dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Suryantini. Untuk Suryantini, dipersilakan. Baik, untuk materi yang selanjutnya masih mengenai project charter. Dan di dalam project charter ini terdapat sukses kriteria. Nah, sukses kriteria situs bisnis online kami. Yang pertama, banyak perusahaan yang memakai situs online kami. Yang kedua, pemesanan produk akan langsung masuk ke proses produksi. Yang ketiga, pengunjung situs online kami akan meningkat setiap hari. Dan yang keempat, para customer akan merasa aman memakai situs bisnis online kami. Nah, yang selanjutnya ada approach atau pendekatan. Nah, dalam situs bisnis online kami ada beberapa approach atau pendekatan. Yang pertama, mengembangkan situs ini dengan memperbanyak jumlah pengunjung dengan cara melakukan SEO agar situs ini berada di halaman depan mesin pencari. Yang kedua, mengembangkan situs bisnis online ini dengan melakukan promosi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau media sosial lainnya. Yang ketiga, dalam waktu beberapa bulan akan dibuat desain baru untuk situs ini yang tentunya akan jauh lebih menarik dan berpotensi memberikan penghasilan yang lebih tinggi. Nah, yang keempat ada mengadakan pertemuan tinjauan kemajuan mingguan dengan tim inti. Dan yang terakhir melakukan pengujian kembali terhadap situs bisnis online ini secara menyeluruh. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang WBS, pembangunan situs bisnis online atau e-commerce, di mana ada 5 proses, yaitu yang pertama proses persyaratan, proses desain, proses pembangunan, proses pengujian, dan proses penerapan. Dalam proses persyaratan dilakukan dalam jangka waktu 9 hari, di proses desain dalam jangka waktu 5 hari, proses pembangunan dalam jangka 4 hari, dalam proses pengujian ada 5 hari, dan yang terakhir proses penerapan ada 5 hari. Baik, selanjutnya ada jadwal proyek. Pembangunan situs bisnis online atau e-commerce membutuhkan waktu pengerjaan selama 26 hari, dimulai dari tanggal 1 April 2021 sampai
3 Mei 2021. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Munaga Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang staffing proyek. Pada proyek kali ini, kita memerlukan 8 orang staff, yang nantinya masing-masing staff ini akan dibayar sebesar Rp5.000 per jamnya sampai proyek ini selesai. Lalu yang kedua, tentang budget information. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan total biaya sebesar 11.500.000. Total biaya ini akan dibagi ke masing-masing tahap. Yang pertama ada tahap persyaratan yang akan memakan biaya sebesar 4.971.000. Yang kedua tahap teknis yang akan membutuhkan biaya sebesar 685.000. Yang ketiga tahap desain. Tahap desain ini akan memakan biaya sebesar 4.674.000. Lalu tahap keempat pembangunan yang memakan biaya sebesar 1.260.000. Lalu tahap kelima pengujian akan memakan biaya sebesar 245.000. Dan tahap terakhir yaitu penerapan yang akan memakan biaya sebesar 350.000. Baiklah, sekian dari materi saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parma Santi, Om Santi 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 Om.